Bapak Nuncio Apostolik, Duta Besar Takhta Suci untuk Indonesia yang saya muliakan, yang mulia Ketua Konferensi Wali Gereja Indonesia, Monsinyur Anton Bunyamin, bersama para Bapak Uskup, Father Michael, Sekretaris Nuncio yang saya hormati, para Romo Vikjen, utusan dari keuskupan yang sempat hadir, para imam, frater, suster, Bapak Ibu dari pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, dari Kota Kupang dan dari Kabupaten Kupang, dan seluruh jajaran Forkopimda Provinsi, Kota, dan Kabupaten yang saya hormati, Bapak Ibu saudara-saudari umat beriman yang terkasih dalam Kristus. Hari ini gereja merayakan Santo Yosef, suami Maria. Dalam tradisi Katolik, bulan Maret biasanya didedikasikan bagi devosi khusus kepada Santo Yosef. Paus Fransiskus bahkan mengumumkan tahun khusus untuk Santo Yosef pada 8 Desember 2020 sampai dengan 8 Desember 2021 yang lalu. Justru karena peran Santo Yosef yang sangat besar dalam sejarah keselamatan. Selama tahun khusus itu 2000 sampai 2021, kita diberi kesempatan untuk merenungkan kerendahan hati Santo Yosef, imannya yang penuh keberanian, dan perannya sebagai kustos, sebagai penjaga, sebagai pelindung Maria dan Yosef. Saudara-saudari, dengan lebih memahami Santo Yosef dan tempatnya di dalam kitab suci, maka peranannya dalam kehidupan devosional gereja menjadi semakin jelas sebagai bagian tidak terpisahkan dari kehidupan rohani kita. Ada pengenalan kembali yang universal terhadap Santo Yosef di seluruh gereja. Nama Santo Yosef ditambahkan bersama nama Maria dalam doa-doa Ekaristi yang menunjukkan peran dasarnya dalam keluarga kudus Nazaret. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada hari raya Santo Yosef ini kita semua diajak untuk berhenti sejenak guna merefleksikan perannya dalam kehidupan gereja dan dalam kehidupan kita masing-masing. Refleksi ini dimulai dengan mengakui bahwa Santo Yosef berdiri di persimpangan antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru. Santo Bernardinus dari Siena sudah menjelaskan hal ini dengan sangat indah. Dalam diri Yosef, perjanjian lama menemukan akhirnya yang tepat, yang pas. Ia membawa garis keturunan para bapa bangsa dan para nabi menuju pemenuhan janji mereka. Apa yang telah dijanjikan oleh kebaikan ilahi kepada para bapa bangsa dan juga kepada para nabi dipegang oleh Yosef dalam pelukannya. Hubungan ini secara eksplisit disebutkan dalam silsilah yang disajikan penginjil Matius yang menyatakan Santo Yosef sebagai keturunan Raja Daud. Dalam memilih Santo Yosef untuk menjadi suami Maria, Allah memenuhi janjinya kepada Raja Daud melalui Nabi Nathan. Pergilah, katakan kepada hambaku Daud, ketika waktumu tiba dan kamu beristirahat dengan nenek moyangmu, aku akan membangkitkan keturunanmu setelah kamu,
dan aku akan meneguhkan kerajaannya. Saudara-saudari, sesungguhnya Kristus telah memenuhi janji-janji ini. Dialah firman yang menjadi manusia, yang menderita, yang wafat dan bangkit untuk penebusan kita. Dengan itu dia mendirikan perjanjian baru. Dari awal misteri keselamatan perjanjian baru, Santo Yosef hadir dan dipercayakan dengan panggilan yang penting. Santo Yohanes Paulus II menggambarkannya dengan mengatakan, bersama dengan Maria, Yosef adalah penjaga pertama dari misteri ilahi ini. Bersama dan dalam hubungan dengan Maria, Yosef turut mengambil bagian dalam tahap akhir pernyataan diri Allah dalam Kristus dan melakukannya sejak awal. Sesudah memberitahukan kepada Maria tentang misteri inkarnasi, Maria menjawab, "Terjadilah padaku menurut perkataanmu." Melalui penampakan dalam mimpi, malaikat memberitahukan kepada Yosef misteri yang sama. Yosef, anak Daud, janganlah takut untuk mengambil Maria, istrimu, ke dalam rumahmu. Sebab anak yang dikandungnya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan engkau akan menamainya Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa-dosa mereka. Dan Santo Yosef pun taat. Penampakan malaikat kepada suami Maria ini sangat penting, karena tidak hanya mengungkapkan misteri keselamatan, tetapi juga mengungkapkan tempat Santo Yosef dalam misteri itu. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, Allah memilih Santo Yosef menjadi suami Maria untuk memberikan perlindungan keibuan bagi Yesus. Dan melalui pesan malaikat, Allah mempercayakan kepada Santo Yosef tanggung jawab sebagai ayah duniawi bagi anak Maria. Sebagai seorang suami dan ayah Yahudi, Santo Yosef bertanggung jawab untuk menamai anak itu. Dan dalam ketaatan kepada malaikat, Santo Yosef menamai anak itu Yesus, yang berarti Allah menyelamatkan. Dan dengan cara ini ia melaksanakan perannya dalam penggenapan janji Allah untuk menyelamatkan umatnya. Bersama Maria, Santo Yosef membesarkan Yesus sesuai hukum Taurat, melaksanakan kewajiban Taurat, antara lain dengan membawa Yesus ke bait Allah, menjaga anak itu dan ibunya sebagai pelindung duniawi mereka. Singkatnya, Santo Yosef adalah pelayan bijaksana dan setia yang bertanggung jawab atas rumah tangga Allah, menjaganya seperti seorang ayah bagi anak tunggal Allah. Saudara-saudari, demikianlah sepanjang hidupnya Santo Yosef telah menjalankan misi yang dipercayakan Allah kepadanya, yakni menjadi penjaga, menjadi pelindung Maria dan Yosef. Dan perlindungan ini kemudian diperluas kepada gereja, sebagaimana dikatakan oleh Santo Yohanes Paulus II. Seperti Santo Yosef merawat Maria dengan penuh kasih dan dengan senang hati mendedikasikan dirinya untuk membesarkan Yesus Kristus, demikianlah juga dia menjaga dan melindungi tubuh misti Kristus, yakni gereja, dengan Maria sebagai teladan dan modelnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, pada kesempatan Hari Raya Santo Yosef, suami Maria, hari ini kita juga telah menyaksikan penyerahan pallium oleh Yang Mulia
Nuncio Duta Besar Takhta Suci untuk Indonesia, Monsignor Piero Piopo, kepada saya sebagai Uskup Agung Kupang. Pallium pertama-tama mengingatkan kita pada pada beban ringan dari Yesus yang diletakkan di atas bahu kita. Yesus identik dengan persahabatannya. Itulah persahabatan yang manis, tetapi sekaligus juga yang menuntut, yang membentuk kita. Itulah dari kehendaknya yang merupakan kehendak kebenaran dan kasih. Maka bagi saya sebagai seorang gembala, pertama-tama inilah untuk membawa orang lain kepada persahabatan dengan Kristus dan siap melayani serta merawat mereka. Selanjutnya makna lain dari pallium yang terbuat dari wol atau bulu domba dan yang diberkati serta diserahkan oleh Sri Paus kepada para uskup agung di Basilika Santo Petrus Roma pada 29 Juni, bertepatan dan pesta Santo Petrus dan Paulus ini, mengingatkan kita pada Sang Gembala yang sekaligus menjadi anak domba karena kasihnya kepada kita. Dia mengingatkan kita pada Yesus yang berjalan melintas pegunungan dan padang gurun, tempat kawanan dombanya telah tersesat. Ia mengingatkan kita pada Yesus yang mengangkat kawanan dombanya ke atas bahunya untuk membawa pulang ke rumah, ke hatinya. Dengan demikian pallium mengingatkan saya bahwa sebagai gembala dalam pelayanannya, saya juga harus berjalan bersama kawanan domba, mengangkat mereka ke atas bahu dan membawa mereka kepada Kristus. Ia mengingatkan saya akan tugas panggilan saya menjadi gembala kawanannya, yang selalu tetap adalah milik Kristus dan bukan milik pribadi saya. Akhirnya pallium juga secara konkret berarti persekutuan para gembala gereja dengan Petrus dan para penerusnya. Dan dalam hal ini hanya dalam persatuan dan persekutuan dengan dia yang diwakili oleh Petrus dan para penerusnya, kami para uskup dapat membawa banyak orang kepada Kristus, satu-satunya Gembala Agung. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, ketika kita memperingati bulan ini dan khususnya hari ini, Hari Raya Santo Yosef Suami Maria, dengan penuh devosi, kita juga berpaling kepada Santo Yosef dengan penghormatan yang tinggi atas peran penting yang diembannya dalam misteri keselamatan yang ditawarkan juga kepada kita sekarang dan di sini. Saya, Anda, dan kita semua diharapkan senantiasa berusaha meniru teladan dan kebajikannya. Santo Yosef adalah orang benar yang memahami bahwa kebenaran bukanlah sesuatu yang dapat kita gapai dengan usaha kita sendiri, tetapi datang dari iman yang merupakan karunia dari Allah. Dialah hamba Allah yang taat pada perintahnya dan selalu setia bahkan di saat-saat yang paling sulit. Akhirnya dalam perayaan ini, marilah kita tetap mengingat kebenaran yang terwujud dalam kehidupan Santo Yosef. Ketika Allah memilihmu untuk menerima anugerah khusus atau menerima panggilan yang luhur, Dia menghiasi kamu dengan semua karunia Roh Kudus yang diperlukan untuk melaksanakan tugas yang diberikan. Santo Yosef, doakanlah kami. Amin.